Apakah kalian tahu Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar, sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kisah Nabi Nuh singkatnya? Nabi Nuh alaihissalam bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutaushalek bin Kanuk, atau Idris alaihissalam bin Yarid Mahlail bin Kanin bin Anusi bin Syahid bin Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qashasul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada Bani Rasib untuk menghapus kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadi Wad, Suwa, Yakhud, Ya'ud dan Nasr, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam berlangsung sangat lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim." Selama 950 tahun ini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentang, tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam putus asa, mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118 yang berbunyi, "Dia Nuh, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh alaihissalam berkecil hati, dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir termasuk anak Nabi Nuh binasa dalam azab tersebut. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang selamat. Bagaimana dahsyatnya azab yang diturunkan oleh Allah untuk orang yang membangkang dan tidak menuruti apa yang diajarkan oleh para rasul dan nabi. Wallahu alam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.